Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Tuhan, semua karena kebaikannya. Apapun yang terjadi, Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun suaranya hilang, jadi tebal sekali, gak enak didengar. Tapi buat Tuhan, enak didengar. Bapak Ibu jangan ada halangan untuk mengalami Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan selalu baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan selalu baik. Tuhan mau kita setuju dan menerima setiap rencana dan rancangan Tuhan. Apapun keadaan, baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang kurang menyenangkan, Tuhan mau kita mengucap syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam setiap proses. Tanda kedewasaan adalah kemampuan seorang untuk bisa menguasai dirinya. Orang yang kecewa dan mendukakan Roh Kudus adalah mereka yang tidak bisa menguasai dirinya. Efesus 4 ayat 30 menuliskan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematahkan kamu menjelang hari penyelamatan. Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendukakan Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 31 menuliskan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam seminggu kemarin, apakah ini ada di dalam hidup kita? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, tidak ramah, tidak penuh kasih mesra, dan sulit mengampuni. Jika ini ada dalam kehidupan kita, kita sedang mengecewakan, sedang mendukakan Roh Kudus. Tuhan mau kita tidak menyalahkan keadaan. Tuhan tidak mau kita menyalahkan situasi ataupun orang lain. Tuhan mau kita bersyukur. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 20. Tuhan mau kita menyerukan nama Tuhan. Roma 10 ayat 13. Dan Tuhan mau kita memperkatakan firman-Nya. Roma 10 ayat 9. Dengan kita mengucap syukur, menyerukan nama Tuhan dan memperkatakan firman,
maka berkat Allah pasti akan berkelimpahan sampai tidak tertampung. Seringkali kita berpikir berkat Allah adalah uang, kesehatan, keluarga yang damai, pelayanan yang baik, jabatan, titel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkat Allah adalah proses. Berkat Allah adalah isi hati Allah. Berkat Allah adalah diri Kristus. Tuhan mau kita setuju dengan apa yang Yesus katakan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bertemu saudara-saudara kami. Kami masih bisa bernafas. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa dikumpulkan. Kalau kami masih bisa menikmati teknologi, kalau kami masih bisa menikmati hari yang baru, hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala proses yang terjadi, untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap perjalanan kehidupan kami, untuk setiap memori-memori, gambaran-gambaran. Kami bersyukur ya Tuhan. Ajari kami untuk mau menerima setiap perencanaan dan rancangan Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami setuju dengan apa yang Tuhan pikirkan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pencerahan, agar kami dapat menangkap hikmat-Mu, agar kami dapat memahami rancangan-Mu. Tuhan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berjubahkan kemuliaan. Engkau Tuhan yang berkasutkan keadilan dan bermahkotakan keagungan. Engkaulah Tuhan Allah kami. Nama-Mu berkuasa. Engkau yang membebaskan umat-Mu dari belenggu-belenggu pikiran, doktrin-doktrin anggur yang lama. Karya salib Tuhan lebih dari apapun. Karya salib Tuhan yang mengubah kutuk menjadi kemenangan. Tuhan inginkan kita untuk dapat melihat kasih-Nya. Kasih yang ditaruh di dalam setiap makhluk ciptaannya. Kasih yang ditanamkan di dalam jiwa. Sebab Matius 7 ayat 21 menuliskan,
bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Ayat 23 menuliskan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin kita mengenal pribadi Tuhan secara utuh. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yohanes 6 ayat 40 menuliskan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapa adalah hidup kekal. Namun untuk mendapatkan hidup kekal, Tuhan mau kita dapat melihat Anak, melihat Yesus, melihat kasih. Untuk itulah Tuhan mau kita dapat melihat kasih di dalam setiap makhluk ciptaannya. Tuhan sikapkan kepada kita pewahyuan demi pewahyuan. Betapa hebat Engkau Tuhan, betapa kuat Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah yang kami sembah. Benar, kasih ada di dalam jiwa. Kasihlah yang mendorong manusia lahiriah tetap tinggal di dalam diri seseorang selama mereka hidup. Bahkan binatang pun memiliki kasih dalam jiwanya. Perhatikanlah bagaimana mereka mengasihi keluarga mereka, bagaimana mereka melindungi kawanan dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Pada pagi hari ini kita belajar, kita mau merenungkan Tuhan, kita mau merenungkan kasih, bahwa pekerjaan Allah sangatlah bergantung dari berkat Allah. Pekerjaan Allah sangatlah bergantung dari berkat Allah. Allah yang mencipta masuk ke dalam makhluk ciptaan dan terekspresi keluar, di mana semua makhluk ciptaan dapat mengenali Sang Pencipta dari rohnya yang terekspresi melalui kita. Kita ada di dalam makhluk ciptaan Tuhan sejak semua diciptakan. Kasih yang selalu melindungi juga ada di dalam manusia tentunya. Namun banyak sekali orang yang kehilangan kasih.
Banyak sekali orang yang tidak hidup dalam kasih. Iblis membuat orang memiliki dan menyimpan perasaan sakit hati. Mereka adalah korban tipu daya si jahat. Kebencian yang dari iblis mengkerdilkan kasih yang di dalam ciptaannya. Ratapan 4 ayat 3 menuliskan, serigala pun memberikan susunya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti, tapi tidak seorang pun yang memberi. Kitab Nahum 2 ayat 12 menuliskan, biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dalam terkaman. Tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai pelayan Tuhan adalah menolong orang lain untuk kembali menemukan kasih semula itu dengan setuju kepada perkataan maupun dengan hati yang terekspresi keluar. Pemulihan kasih membuat semua makhluk ciptaan menjadi mengenal Dia Sang Pencipta. Kita adalah para pelayan Tuhan. Bapak Ibu semua adalah pelayan Tuhan, yang disebut juga sebagai pelayan kasih, yang merobohkan dan menghancurkan dinding-dinding yang dibangun dengan keangkuhan manusia, serta mengurung pikiran mereka. Kuasa kasih itu akan bertumbuh di dalam hambanya yang penuh dan patuh melayani Tuhan. Sehingga Tuhan dapat mengirim kita sebagai utusan-utusan kasih. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Jika kita merenungkan, siapakah yang dapat mengajari binatang-binatang atau manusia untuk mengasihi anak-anak mereka dan merawat keluarga mereka? Tidak seorang pun. Kasih ditanamkan Tuhan di dalam hati kita sejak dari semula. Mari kita renungkan bahwa kita adalah pelayan-pelayan kasih, bahwa kita adalah utusan-utusan. Pelayan Tuhan adalah pelayan kasih, karena kita mengasihi Tuhan yang adalah kasih. Mari
Mari kita berdoa untuk pemulihan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Mari kita mohonkan kepada Tuhan memberi diri untuk menjadi terang bagi orang yang berada di dalam kegelapan. Ibu Aida akan menuntun kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, bila pagi hari ini kami semua diingatkan tentang betapa besar kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau adalah kasih, dan Engkau datang ke dunia ini karena kasih-Mu kepada kami. Bila tidak ada kasih-Mu Tuhan, kami semua akan binasa. Tanpa pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib buat setiap kami semua akan binasa. Ya Tuhan, kami semua adalah anak-anak-Mu, sehingga Engkau juga ingin menuntut kami semua memiliki kasih Bapa. Ya Bapa, tolonglah setiap kami yang ada di sini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen tentang kasih Bapa. Tuhan tolong kami, bila masih ada di antara kami yang masih menyimpan kesalahan orang lain, yang masih sulit untuk mengampuni, melepaskan pengampunan untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman, untuk orang tua atau anak-anak, untuk saudara yang sudah pernah menyakiti hati kami. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan untuk ingat akan kasih Bapa mula-mula, sehingga kami pun belajar untuk mengelepaskan pengampunan. Kami tidak mau mengingat kesalahan orang tersebut. Kami mau tinggalkan. Kami mau mengasihi mereka yang sudah menyakiti hati kami. Ya Bapa, hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami kuat. Bukan dengan kekuatan dan gagah kami mampu untuk mengasihi. Tanpa kasih-Mu Bapa, tanpa diam di dalam Engkau Bapa, tidak mungkin kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Ya Bapa, Engkau mau kami menjadi garam dan terang. Tetapi tanpa melepaskan pengampunan, tidak mungkin kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Tanpa kami mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kami, tidak mungkin kami bisa mengasihi-Mu Bapa yang tidak terlihat. Sedangkan orang-orang yang terlihat di depan kami tidak bisa mengasihi. Bapa, hanya di dalam Engkau saja
kami mampu Tuhan. Kami tidak lagi mengingat kesalahan mereka, tetapi kami mau Tuhan berdoa buat mereka. Dan mau memberikan kasih itu, merealisasikannya Tuhan dalam tindakan yang nyata. Ya Bapa, tolong kami Tuhan pagi hari ini. Engkau memberikan kasih mula-mula kepada setiap kami Tuhan yang ada di sini. Kami mau hidup di dalam ucapan syukur. Kami mau mengucap syukur Tuhan senantiasa. Dalam hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik yang kami alami Tuhan. Hari lepas hari berlalu dengan begitu cepat. Kami tidak mau Tuhan itu berlalu dengan sia-sia. Dimulai dari hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kami. Dan kami mau menjadi berkat buat mereka. Kami mau memenangkan mereka. Kami mau membawa mereka kepadamu Tuhan juga. Supaya mereka memiliki hidup. Mereka ditarik dari dosa. Kami mau memenangkan mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak binasa. Tuhan, pakailah kami. Tolong kami Tuhan, kami lemah. Ya Bapa, kami percayakan sepanjang hari ini. Kami mau melepaskan kasih kepada siapapun Tuhan yang kami temui. Kami mau menyatakan kasih Bapa dalam hal-hal yang sederhana mungkin. Tuhan, dengan senyuman yang paling sederhana kepada orang yang kami temui. Menyapa mereka, memberi salam pada mereka, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus baik. Itu sudah menjadi terang bagi sekitar kita. Ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami kuat, kami berdoa. Amin. Berikan kami kemampuan itu Tuhan, untuk terus melepaskan kasih seperti Tuhan mengasihi kami. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ajari kami untuk setuju dengan apa yang kami perkatakan dan apa yang kami lakukan. Ajari kami untuk mengerti bahwa kasih menerima kekurangan, kasih menerima kelemahan, kasih mendidik, dan kasih mengarahkan seseorang kepada Tuhan. Kasih tidak mendakwah, kasih tidak menuduh, kasih memberikan Tuhan kesempatan untuk beracara. Dia Bapa yang penuh dengan kasih, yang bahkan lebih kuat terhadap semua yang
Dia pernah ciptakan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dosa membuat makhluk ciptaan mulai saling memangsa, saling membunuh, dan saling menyakiti. Itu semua di luar rencana Tuhan, di luar rencananya sejak semula. Namun itu dikerjakan oleh iblis yang selalu memandang manusia sebagai mangsa mereka. Dia selalu senang melihat perburuan keji seorang terhadap yang lain, sampai semua turunan manusia dihancurkan. Namun ketika iblis tidak lagi bisa membuat kita orang-orang percaya, menjadi mangsa mereka karena kelemahan-kelemahan, iblis akan membuat kita menjadi orang yang paling benar rasanya dan mulai mendakwa. Mulai menilai dan melepaskan penghakiman. Matius 10 ayat 21 menuliskan, orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ketika iblis menjadi bapak seseorang, maka mereka ingin melakukan keinginan-keinginan bapaknya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Seseorang yang tidak memiliki kasih, iblis adalah bapaknya. Sekalipun orang itu mengaku dia sebagai orang percaya, mengaku sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Satu Yohanes 3 ayat 15 menuliskan, setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kasih yang semula itu adalah sumbu yang masih berasap yang Tuhan sampaikan melalui perkataannya. Yang terdapat di dalam kitab Yesaya dan kitab Matius, bahwa bulu yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya adalah sisa-sisa hidup dan sisa-sisa harapan di dalam diri seseorang. Bila itu masih ada di dalam diri seseorang, ia akan menemukan jalan keluar dan mengalami pemulihan. Kitab Yesaya 42 ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di atas bumi.
Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Begitulah firman Tuhan semesta alam. Kasih adalah dasar dari segala yang ada. Kasih yang dari Tuhan tertanam di dalam kita. Biarlah kasih yang semula ini tidak pernah hilang. Walaupun seringkali terselubungi oleh berbagai kepentingan pribadi dan motivasi yang membuat hati nurani tidak lagi murni. Marilah kita datang kepadanya dan memohonkan pengampunan. Kasih yang murni dengan hati nurani yang murni tidak akan pernah menuntut, tetapi yang menunggu sampai kesadaran total bahwa kita memang berasal dari Allah dan kita mengasihi Dia karena memang Dia adalah Bapa kita, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena kesembuhan, tapi karena berkat Allah. Itulah kasih yang semula. Kitab Wahyu 2 ayat 4 menuliskan, meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sekalipun kita penuh dengan karunia, sibuk pelayanan, berbuat baik, suka memberi sumbangan, mengembalikan persepuluhan, tapi Alkitab berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang Ia tanamkan sejak semula di dalam setiap orang adalah kasih yang menghubungkan kita dengannya. Tuhan sangat menantikan itu, bahwa kasih yang berkembang dalam manusia lama telah diubahkan kepada bentuk kasih yang murni, kepada manusia yang baru. Namun kasih yang mula-mula itulah yang akan terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Mari kita mohonkan kepada Tuhan, kita mohonkan agar kasih itu terus bertumbuh dalam diri kita. Mari kita mohonkan kepada Tuhan, kita menjalani seminggu ini ke depan dengan hati nurani yang murni. Pagi hari ini kita mengawali minggu ini dengan kasih, dan minggu ini kita akan mengakhirinya dengan kasih. Ibu Meta akan memimpin kita berdoa. Silakan Ibu Meta. Terima kasih Pak Sam. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami dapat menyambut hari ini dengan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami untuk setiap momen yang Tuhan siapkan sepanjang hari ini untuk kami lalui bersama-sama Engkau. Engkau yang menyiapkan hati kami yang murni melalui proses kehidupan untuk kebesaran nama-Mu, dipertemukan dengan orang-orang yang akan diperhadapkan kepada kami. Keadaan yang tidak baik
proses yang akan terjadi, dan jauhkan kami dari hati yang tertuduh, pahitan, kemarahan, geram, kebencian, sulit mengampuni, tapi berikanlah hati kami yang penuh damai sejahtera. Bersihkan hati kami dari gangguan keadaan hati yang tertuduh, dari tuduhan-tuduhan yang melelahkan. Biarlah kami mengucap syukur dalam segala keadaan, menerima dan setuju apa yang Tuhan pikirkan, dan mendapat hikmat-Mu saat kami mengalami proses yang ada. Anggur yang baru telah kami terima daripada Engkau. Kami senantiasa mau berharap dan menambah pujian-pujian kepadamu. Mulut kami akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari ini. Sebab kami tak dapat menghitungnya. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mengajar kami sejak kecil sampai sekarang, memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Juga sampai masa tua kami. Ya Allah, jangan meninggalkan kami, supaya kami memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang datang. Karena itu kami merendahkan diri kami di bawah tangan-Mu yang kuat. Kami menyerahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami, rasa apapun juga di hati yang bukan berasal dari Allah. Kami serahkan kepada Engkau, sebab Engkau yang akan memelihara kami. Kami sadar dan berjaga-jaga, lawan kami iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kami mau melawan dia dengan iman yang teguh. Kami tinggal di dalam Engkau, kami hidup di dalam Engkau. Engkaulah pokok anggur dan kami rantingnya. Pokok anggur ada di dalam ranting, dan ranting ada di dalam pokok anggur. Kehidupan-Mu Yesus, yaitu kehidupan Allah, ada di dalam kami. Keberadaan-Mu, kasih ilahi-Mu, ada di dalam kami. Seperti darah-Mu Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmani kami, keberadaan-Mu, kasih ilahi-Mu ada di dalam kami. Seperti darah-Mu Yesus yang mengalir dalam tubuh jasmani kami, demikian pula kehidupan-Mu Yesus mengalir melalui jiwa dan roh kami. Kami mengizinkan kehidupan dan kasih itu menguasai kami. Biarlah mulut kami berlimpah dengan syukur, ucapan yang memuliakan-Mu, karena Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan kami diperlengkapi oleh Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membimbing kami. Biarlah kami memiliki belas kasihan, kemurahan, kesabaran, sabar satu dengan yang lain. Tuhan, ambil hati dan perasaan kami, jiwa dan pikiran kami, supaya saya mati, Engkau yang hidup tampil dari dalamku. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang telah Tuhan siapkan. Mari kita berkati bersama-sama hari ini dalam nama Yesus. Hati yang sudah dilahirkan baru dan roh yang dilahirkan baru membuat hati memancarkan perkara-perkara yang hidup dan indah yang berkenan kepada Allah. Dan kasih-Mu mengalir terus sepanjang hari ini, dan kami selalu dalam Engkau melekat kepada pokok anggur, dan kami akan melakukannya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berkati hari ini. Kami berkati hari ini karena Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih itu, biarlah hati nurani itu membimbing kami sepanjang minggu ke depan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang kasih. Sebab kasih yang sempurna mengalahkan ketakutan. Karena bebas dari tuduhan duniawi maupun tuntutan roh agamawi. Sebab kasih yang bercampur dengan berbagai motivasi akan runtuh dengan sendirinya. Karena kasih ilahi akan menggeser kasih bersyarat sedikit demi sedikit dari hari ke hari. Namun semuanya bergantung dari kedekatan dan penyerahan total kita kepada Tuhan. Hati nurani manusia juga akan menuduh ketidaktulusan hati seseorang. Saya mengajak Bapak Ibu, mengajak saudara-saudara semua, marilah kita pertahankan kasih yang tidak terpolusi, agar kita benar-benar terbebas dari tekanan. Karena hati nurani menolak sekalipun keinginan daging terus berjuang sekuat tenaga di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 21 menuliskan, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tekanan jiwa akan selalu terjadi di dalam seseorang yang mengalami peperangan batin terus-menerus. Tetapi ketulusan hati membuat seorang merdeka dan tidak akan takut apapun. Rela diproses. Tuhan mengasihi dan memilih orang-orang yang tulus hatinya. Marilah kita bersama-sama membuang macam-macam motivasi daging serta keinginannya. Maka hati kita menjadi murni dan mudah mengenali suara Tuhan, mudah mengenali hati Tuhan, dan mudah mengenali pribadi Tuhan secara utuh. Roh Kudus pasti membimbing kita keluar dari setiap masalah dengan kemenangan demi kemenangan. Mari kita sembah Tuhan. Kita berkati hari ini, kita berkati minggu ini dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama pujian-pujian ini. Mari kita katakan, Tuhan, kasih-Mu adalah yang terindah. Hati-Mu Tuhan, hati yang mulia, kasih yang benar-benar murni, hanya kami temukan di dalam Kristus. Kami puji Engkau Tuhan di dalam hati kami. Kami puji Engkau Tuhan di setiap waktu kami. Pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Engkaulah harta yang tidak ternilai yang kami miliki dan yang kami hargai. Kematian-Mu Tuhan yang menghidupkan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Bila kami menerima kasih yang murni itu sepanjang minggu ini, kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar.
Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami mau belajar agar kami menghadapi minggu ini dengan hati nurani yang murni. Kami mau berhenti Tuhan. Kami mau berhenti mendukakan Roh Kudus. Kami bertobat. Kami mau membuang segala kepahitan. Kami mau membuang segala kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah, segala kejahatan. Kami mau ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, tidak munafik, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami. Mari Bapak Ibu, kita jalani minggu ini dengan hati nurani yang murni, kasih yang tanpa motivasi, rela berkorban, rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sebab mudah bagi kita membela orang baik daripada membela orang benar. Untuk itulah kita butuh Tuhan. Kita butuh hati nurani yang murni. Sesi hari ini setelah selesai, tiba saatnya kita mau mengangkat tangan kita, mau menyatukan hati kita dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini pulanglah, jalanilah hari ini. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damainya mengalir dan mengurapi kita, semua dengan hati nurani yang terjadi sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Damainya, penyertaannya daripadanya sepanjang hari ini menguasai kita dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin, Amin. amin.